إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dalam waktu yang singkat insyaallah kita akan membahas tentang berkaitan dengan sedikit keutamaan bulan Ramadan dan beberapa hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Walaupun pada hakikatnya bisa jadi apa yang saya bahas ini sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, ataupun sebagian sudah hafal terhadap apa yang saya bahas. Akan tetapi saling mengingatkan yang berkaitan dengan satu keutamaan adalah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, ingatkanlah kembali terhadap sesuatu yang bermanfaat, yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan amal saleh, karena memberikan peringatan bermanfaat buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang bertauhid. Dan pembahasan kali ini juga bisa jadi bentuk rasa kangen, supaya Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dan antum dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Para ulama terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan Ramadan dengan berdoa, Allahumma sallim li Ramadan wasallim ilayya was Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku kepada bulan Ramadan. Ya Allah, dekatkanlah bulan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan apabila engkau pertemukan aku dengan bulan Ramadan, maka terimalah amalan-amalan aku. Para ulama mereka berdoa dengan doa ini dengan sangat banyak sekali. Maka di penghujung bulan Sya'ban ini jangan lupa untuk kita perbanyak doa dengan doa yang telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, supaya Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Berapa banyak orang-orang yang telah menanti untuk bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi di penghujung bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan tidak bisa mundur walau sesaat, dan tidak bisa maju walaupun sejenak. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini
Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai bulan yang penuh keutamaan. Di dalam hadis Talhah ibn Ubaidillah, beliau mengatakan ada dua orang dari negeri Bali. Talhah ibn Ubaidillah ini adalah 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia termasuk dari penghuni surga. Talhah ibn Ubaidillah mengatakan ada dua sahabat, dia datang kepada Rasulullah SAW dalam waktu yang bersamaan, hijrahnya bersamaan, masuk Islamnya bersamaan. Jadi ketentuan para sahabat dulu, siapa yang lebih utama satu dengan yang lain, itu patokannya mana Islam yang lebih dulu. Apabila mana Islam yang lebih dahulu sama, hijrahnya siapa duluan. Nah, dua-duanya ini hijrah dan meluk Islam dalam waktu yang sama. Kemudian sahabat Talhah ini radhiyallahu anhu menyatakan perbedaan di antara keduanya, yang satu giat dalam beribadah, yang satu standar saja, biasa saja. Kemudian yang rajin beribadah ini yang pertama ini berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati syahid. Kemudian orang yang kedua kata Talhah wafat 1 tahun berikutnya. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah melihat dalam mimpinya bahwasanya dia dalam mimpinya melihat dua orang ini di pintu surga. Dan Talhah ibn Ubaidillah bersama dengan keduanya. Kemudian keluarlah dari surga ini satu sosok. Kemudian memerintahkan orang yang mati terakhir ini untuk masuk terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk, sosok ini keluar lagi dari surga memerintahkan orang yang kedua untuk masuk. Kemudian mengatakan kepada Talhah, irji fa innahu lam ya'ni lakal ana ba'du. Kamu pulanglah karena belum saatnya engkau ini masuk surga. Maka Talhah terbangun dari mimpinya, kemudian mengabarkan hal ini kepada para sahabat. Para sahabat pun geger. Gegernya di mana? Kok kenapa orang yang mati syahid yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, ketika masuk surga terakhir bukan yang pertama? Kan seyogianya orang yang mati syahid itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat berlimpah sekali. Sehingga apa yang dibincangkan oleh para sahabat menarik perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, mimma ta'jabun, dari apa kalian ini terheran-heran? Maka para sahabat mengabarkan, ya Rasulullah, bukankah orang yang pertama itu mati syahid, membela kalimat la ilaha illallah. Kemudian orang yang pertama ini giat dalam beribadah lebih dari orang yang kedua. Kok kenapa masuk surganya ini orang yang kedua terlebih dahulu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua ini telah masih hidup setahun setelah orang yang pertama? Maka para sahabat mengatakan betul, orang yang kedua ini umurnya lebih panjang setahun daripada orang yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alaysa qad adraka syahra Ramadan, bukankah orang yang kedua itu telah bertemu dengan bulan Ramadan? Maka para sahabat mengatakannya. Jadi keunggulan yang kedua ini mendapati 1 Ramadan, 1
satu bulan Ramadan yang tidak didapat dari orang yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW katakan, bukankah orang yang kedua itu sujudnya lebih banyak, rukuknya lebih banyak? Maka para sahabat mengatakan ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang kedua itu lebih utama kedudukannya di surga seperti langit dan bumi daripada orang yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala pertemukan orang tersebut dengan bulan Ramadan, menunjukkan bulan Ramadan ini bulan yang penuh kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Mushaf biasa. Di antara kebaikan dari bulan Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza ja'at Ramadan futtihat abwabul jannah." Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga. Wa ghulqat abwabun niran, dan pintu api neraka ditutup rapat-rapat. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, apabila telah tiba bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, maka syaitan dan pembangkang dari bangsa jin dibelenggu. Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab, ditutup pintu api neraka dan tidak dibuka satupun dari pintu neraka tersebut. Wa futtihat abwabul jannah, dan dibuka pintu surga, falam yughlaq minha bab, dan tidak ada yang ditutup dari pintu surga satu pintu pun. Wa yunadi munadin, maka di malam tersebut ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang senantiasa menginginkan dan mencari kebaikan, akbil, segeralah. Wahai orang-orang yang di bulan selain bulan Ramadan mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya, akbil, maka di bulan Ramadan hendaklah engkau lebih menghadap lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pelaku kejelekan, wahai orang-orang yang senantiasa tertawan oleh bujuk rayu syaitan sehingga senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, aqsir, berhentilah ketika bulan Ramadan tiba, kata penyeru ini. Jadi yang diseru oleh penyeru ini tentu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Manusia tentu ada di antara dua keadaan.
Kalau tidak dia itu sebagai pelaku kemaksiatan, maka dia sebagai orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka semua untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah." Berhentilah kalian, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berikan pembebasan kepada hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah. Dan keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan di setiap malam-malam dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan hal tersebut, pembebasan dari api neraka. Sehingga siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, maka berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang dengannya dia selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas orang-orang yang beriman untuk mereka berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian takwa, memiliki wiqayah, perlindungan diri dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ini pembebasan dari api neraka, dari api neraka. Dengannya seorang ketika berpuasa, maka puasa tersebut menjadi perisai antara dia dengan api neraka, selamat dari api neraka. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada satu amalan yang dengan amalan tersebut saya masuk surga." Ini prioritas para sahabat. Ketika bertanya kepada Rasulullah bagaimana masuk surga, bagaimana selamat dari api neraka, tidak keluar dari dua pertanyaan ini. Tidak ada. Tidak ada di antara para sahabat yang meminta kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kaya?" Gak ada. "Wahai Rasulullah, bagaimana ketika perang supaya kebal, anti bacot?" Gak ada. Mereka ketika bertanya kepada Rasulullah beredar di antara dua hal ini, masuk surga dan selamat dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan karena inilah kesuksesan yang abadi, ketika seorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara masuk surga? Ajarkan kepada saya satu amalan." Karena seseorang ketika masuk surga tidak dengan angan-angan, tidak hanya dengan harapan kosong, tidak juga dengan mengatakan saya keturunan si fulan, saya keturunan keluarga fulan. Tidak. Masuk surga harus dengan amalan. Sehingga sahabat ini bertanya, "Amalan apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW katakan apa? "Alaika bisawm fa innahu la mithla lahu." Kau mau masuk surga, kata Rasulullah, maka harus engkau itu berpuasa. Karena puasa ini amalan yang tidak ada bandingannya, luar biasa. Sehingga seorang ketika beramal dengan amal puasa, yang amalan puasa tersebut rahasia antara seorang dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Dan orang-orang yang berpuasa
mereka akan Allah Subhanahu wa taala jadikan jarak antara mereka dengan api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari api neraka. La'allakum tattaqun, agar kalian selamat dari azab api neraka, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang hal ini. As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perisai. Ya, perisai tersebut bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Dari api neraka. Jadi api neraka yang panasnya itu 70 kali lipat dari panas api yang ada di dunia ini. Membayangkan panasnya api di dunia itu bisa melelehkan besi yang sangat panas, timah yang sangat panas itu bisa meleleh, apalagi tubuh kita. Maka di api neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada panas yang ada di bumi. Ataupun panas yang ada di bumi ini 1 bagian dari 69 panasnya api neraka. Jadi berlipat-lipat. Maka seorang bisa selamat dari api neraka dengan berpuasa. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shama ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah ada seorang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. 70 tahun dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah ini artinya apa? Ketika seseorang berpuasa, puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berpuasa, puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi ketika berpuasa benar-benar menjaga puasanya dari apa-apa yang membatalkan puasanya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, dia ketika berpuasa tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan butuh terhadap puasanya ketika dia meninggalkan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi hadis ini yang benar-benar menjelaskan tentang hakikat puasa. Hakikat puasa itu apa? Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari selain bulan Ramadan, itu adalah perkara-perkara yang halal. Makan halal, minum halal, mendatangi syahwat halal, itu adalah perkara-perkara yang halal. Dan ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam waktu sesaat, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun setelah terbenamnya matahari dipersilakan. Maka apabila perkara-perkara yang dihalalkan saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka lebih-lebih perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan setiap waktu, maka ketika berpuasa ini menentukan apakah puasanya itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Puasanya hanya puasa dapat dahaga atau lapar saja, ataukah dia benar-benar puasanya dihantarkan dengan puasanya kepada derajat la'allakum tattaqun. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menasihati, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk." Apabila engkau berpuasa, maka hendaklah menahan diri, maka hendaklah lisan kamu ikut berpuasa. Lisan ikut berpuasa artinya tidaklah berkata kecuali dengan perkataan-perkataannya yang benar, kecuali dengan perkataan-perkataan yang jujur, tidak isinya dusta, tidak isinya kebohongan, tidak isinya tuduhan, tidak isinya makian, tidak isinya adu domba, tidak isinya ghibah, tidak, itu semua ditahan. Lisannya, mulutnya berpuasa bukan hanya dari makan dan minum, akan tetapi dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya juga berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga matanya ikut berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perkataan dusta, perbuatan-perbuatan jahil, kemudian dia ketika berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya. Jangan sampai kita mendapati hal tersebut. Nasallahu alaihi. Maka orang-orang yang demikian ketika berpuasa boro-boro mendapatkan pembebasan dari api neraka, boro-boro mendapatkan pengampunan dari puasanya, boro-boro dia mendapatkan ampunan dari Allah ketika melaksanakan sholat tarawih, maka dia akan mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan. Orang-orang yang seperti ini, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan seakan-akan dia bertemu dengan bulan yang lainnya. Dia tidak mengindahkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Seakan-akan hal tersebut adalah sesuatu hal yang biasa saja. Maka orang ini dikatakan oleh Rasulullah, "Raghima anfum ri'in," kata Rasulullah, sungguh tersungkur hidung seseorang, artinya binasa, artinya terhina. Rasulullah sebutkan 3 kali. Ini bisa sebagai bentuk doa dari Rasulullah, dan doa dari Rasulullah kemungkinan besarnya terkabul. Bisa juga bentuknya sebagai suatu kabar yang Rasulullah SAW ketahui dari wahyu, dan apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang akan datang, maka itu pasti terjadi. Man adraka syahr Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Orang-orang yang tersungkur adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan ini berlalu, akan tetapi apa? Dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak diampuni. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan ganjaran, dosa-dosanya diampuni. Kemudian dalam hadis yang lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu man taqaddama ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyam, dengan melaksanakan salat tarawih sebanyak 11 rakaat bersama dengan imam, maka ganjarannya seperti seorang melaksanakan salat satu malam suntuk. Walaupun imamnya ketika salat itu hanya 40 menit saja ataupun 30 menit saja, dia akan mendapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Rasulullah. Siapa yang melakukan salat tarawih, melaksanakan qiyam di malam Lailatul Qadar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih hadis yang tadi kita bahas. Inna lillahi utaqa, ada penyeru di malam-malam bulan Ramadan. Sesungguhnya dalam setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Segitu banyak keutamaan yang Allah berikan untuk seorang mendapatkan ampunan dari Allah. Ada orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan, tidak. Maka orang-orang tersebut yang seharusnya mendapatkan anugerah, maka dia mendapatkan kebinasaan dari apa yang dia dapat. Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa ini untuk orang-orang yang beriman yang sudah mencapai akil balik, maka mereka wajib untuk berpuasa dalam waktu yang sangat pendek, tidak lama, hanya 1 bulan dari 12 bulan dan dari 24 jam, hanya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak 24 jam, tidak. Akan tetapi dalam waktu yang sangat pendek. Dan kewajiban ini sifatnya adalah termasuk dari rukun Islam yang 5. Jadi bukan hanya kewajiban biasa, akan tapi dengannya keislaman seseorang dibina di atasnya, terbangun di atasnya. Rasulullah SAW mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Keislaman seseorang dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, bukan hanya mengikrarkan, mengamalkan, menjaga dari hal-hal yang akan merontokkan kalimat la ilaha illallah, wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat 5 waktu, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat bagi orang-orang yang hartanya terkena zakat, wa shaumi Ramadan, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan pondasi keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru orang-orang yang beriman saja. Dan orang-orang yang memenuhi seruan Allah ini hanya orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah dan senantiasa menjaga salat 5 waktu. Maka dengannya mereka mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang mana mereka secara sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada yang bisa menggantikan. Orang-orang yang bisa untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan hanya orang-orang yang sudah sepuh, tua renta yang tidak bisa untuk berpuasa, maka bisa dengan membayar fidyah. Begitu juga perempuan yang hamil bisa untuk dia tidak berpuasa dan membayar fidyah.
Begitu juga perempuan-perempuan yang menyusui, bisa untuk dia tidak berpuasa dan membayar fidyah. Adapun orang-orang yang sehat walafiat, maka tidak boleh di siang hari di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka siapa yang dia bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak dalam keadaan safar, maka wajib bagi orang tersebut untuk dia berpuasa. Wajib. Kalau perempuan mungkin ditambahkan dalam keadaan tidak datang bulan, wajib untuk berpuasa. Sehingga yang hanya mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa adalah selain dari yang saya sebutkan, perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, orang yang sudah tua, renta, kemudian yang datang bulan, perempuan yang datang bulan, hanya yaitu selain dari 4 ini mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan ataupun sakit safar. Ketika mau mudik, kemudian dalam siang hari di bulan Ramadan, silakan. Apabila tidak kuat berpuasa maka batal, tidak mengapa. Dan ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga orang-orang yang dalam keadaan sakit, jangan memaksakan diri. Apalagi sakitnya sampai kepayahan, maka tidak boleh untuk orang tersebut untuk memaksakan dirinya untuk berpuasa. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki dari kalian itu kesusahan, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari diri kalian kemudahan. Dengan ketentuan orang yang melakukan perjalanan dan yang sakit berapa hari batal, kemudian dia qadha setelah bulan Ramadan berlalu. Waktunya dari Syawal sampai Sya'ban. Begitu juga perempuan yang berhalangan, dia qadha dari bulan Syawal sampai Sya'ban. Ini waktu pilihan untuk dia. Adapun orang-orang yang mereka membatalkan sengaja makan minum di waktu di siang hari di bulan Ramadan tanpa udzur sama sekali, maka mereka akan mendapatkan ancaman yang sangat keras dan tidak ada peluang bagi mereka untuk mengqadha puasa mereka. Karena setiap ibadah yang berkaitan dengan waktu, apabila waktunya telah terlewatkan, secara sengaja orang tersebut tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka tidak bisa tergantikan. Paham ya? Jangan sampai secara sengaja tidak berpuasa, kemudian di bulan Syawal dia mengqadhanya tidak ada. Yang diberikan pengecualian untuk membayar, yang diberikan kebebasan untuk membayar dan mengqadha puasanya hanya orang-orang yang diberi udzur syar'i, alasan syar'i untuk tidak berpuasa. Ustaz, bayarnya fidyah nggak boleh, walaupun yang dia bayar fidyahnya untuk satu RW, untuk satu kelurahan, tidak akan bisa menutupi. Yang menutupi apa yang telah dia lakukan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang benar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ancaman keras bagi orang-orang yang mereka berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Masih ada waktu. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili dari hadis yang bersumber atau dibawakan oleh Imam Nasai rahimahullah. Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama ana naimun atani rajulani fa akhadha bi dhabu'i." Kata Rasulullah, ketika saya tidur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi.
Dan mimpinya Rasulullah SAW itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mimpinya para nabi. Jadi kalau ada para nabi itu bermimpi, mimpinya bukan mimpi kosong. Sebagaimana Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya beliau menyembelih Nabi Ismail. Maka kata anaknya Nabi Ismail, wahai bapakku, laksanakan perintah Allah. Itu adalah perintah, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau mengabarkan, atani rajulan, mendatangiku dua orang laki-laki. Fa akhadha bidabu'i, dua orang ini membawaku, memegang kedua lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ra, kemudian dua orang ini membawa saya ke pegunungan yang sangat terjal, gunung yang sangat terjal. Faqala is'ad, maka dua orang ini berkata kepada Nabi, naiklah kamu, naiklah kamu. Fakultu, Nabi berkata kepada dua orang ini, inilah utiquhu, saya tidak mampu. Maka dua orang ini mengatakan, saya atau kami berdua akan memudahkan kamu, akan membantu kamu untuk naik ke gunung tersebut. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ketika saya naik ke gunung yang sangat terjal tersebut, sampai saya mendapati diri saya di pendataran gunung di atasnya. Jadi di tanah yang sangat lapang. Idza bi aswatin syadidah. Kemudian saya mendengar suara-suara yang sangat keras sekali. Maka saya bertanya kepada dua orang ini, suara apakah ini yang saya dengar di atas gunung yang sangat terjal? Maka dua orang ini mengatakan, hadza wa'u ahlin nari tsumman tuliqa bi. Dua orang ini mengatakan bahwasanya yang kamu dengar tadi adalah lolongan penghuni api neraka. Jadi bahasanya itu lolongan, teriakan panjang yang sangat keras seperti seekor anjing yang ketika teriak karena kesakitan. Itu bedanya gua sama lubah. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Kata Rasulullah, kemudian saya mendapati ada satu kaum yang mereka itu kakinya dalam keadaan terbalik. Jadi kaki-kaki mereka itu digantungkan, kemudian kepala-kepala mereka di bawah. Jadi seperti seekor kambing yang lagi disiangin, lagi disembelih. Setelah kambing itu disembelih, maka kaki kambing itu dinaikkan dan ditancapkan ke atas. Pernah lihat kan seekor kambing disembelih? Demikian yang Rasulullah gambarkan. Saya melihat ada satu kaum yang mereka, kaki-kaki mereka ditancapkan di tempat yang tinggi, sedangkan kepala-kepala mereka di bawah. Musyaqqaqah asdaquhum, dan mulut-mulut mereka sobek. Tasilu asdaquhum daman, dan dari mulut-mulut mereka keluar darah. Qultu, maka Nabi SAW mengatakan, man haula, siapa mereka? Maka keduanya mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka tiba. Di siang hari di bulan Ramadan, mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan tidak melakukan perjalanan, mereka di siang hari di bulan Ramadan berbuka, tampak, berpuasa, makan, minum, merokok, apa saja yang menunjukkan mereka tidak berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ancamannya adalah seperti ini, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala
jadikan mereka kepalanya di bawah dan kakinya ditancapkan di satu paku, kemudian mereka disiangin dan disiksa seperti keadaan seekor kambing yang disembelih, dan mulut mereka mengeluarkan darah. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan adalah dosa besar. Karena dosa besar adalah satu dosa yang dosa tersebut ada ancaman secara khusus. Lebih-lebih seperti yang kita sebutkan, puasa ini adalah fondasi keislaman seseorang. Akan tetapi para ulama bersepakat bahwasanya pelaku-pelaku yang tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan tanpa itu, walaupun melakukan dosa besar, mereka tidak keluar dari agama Islam, tidak kafir dengan apa yang mereka lakukan, kecuali apabila mereka mengatakan bahwasanya puasa itu tidak wajib. Ini beda. Akan tetapi apabila menyadari hal itu sesuatu yang wajib, kemudian mereka masih melanggar, maka mereka masih dalam dosa besar dan tidak keluar dari agama yang dia ini. Artinya dosa besar di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelaku dosa besar, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dengan rahmat-Nya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala menerapkan ancaman yang telah Allah Subhanahu wa taala ancamkan terhadap dosa-dosa tertentu, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun yang telah disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ampunan terhadap dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dosa-dosa selain kesyirikan apabila Allah menghendaki. Ini berlaku apabila seseorang itu mati dan belum bertobat dari dosa kesyirikan dan dosa besar. Apabila belum bertobat dari dosa kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Baik itu yang sifatnya menggunakan jimat, atau sifatnya datang ke dukun, atau meyakini ada selain Allah yang memberikan rezeki, maka inilah dosa-dosa kesyirikan tidak Allah ampuni. Ketika seseorang mati dan belum bertobat dari dosa kesyirikan tersebut, dijamin oleh Allah tidak diampuni dan tempat kembalinya neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya. Sesungguhnya pelaku-pelaku kesyirikan Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Ini bagi yang belum bertobat. Adapun bagi orang-orang yang bertobat, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, maka janganlah kalian berputus asa dalam Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, termasuk kesyirikan dan selain kesyirikan, termasuk ketika seseorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja. Apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam. Itu kan tadi kalau kita
Terkait dengan obat itu ada soal itu kalau misalkan ada soal obat itu caranya bagaimana dan kalau tidak ada itu ada dalilnya. Jadi yang ditanyakan adalah syarat dari taubat nasuha, ya, yang taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang bertaubat, Rasulullah katakan man taba kaman la dzanba lahu. Siapa yang bertaubat maka dosanya sudah tidak ada sama sekali. Syarat yang pertama dari seorang bertaubat dari dosa apapun juga harus ikhlas. Harus ikhlas. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengen sanjungan orang, bukan pengen pujian manusia, tidak, akan tapi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika bertaubat di waktu diterimanya taubat. Waktu diterimanya taubat itu yang pertama sebelum nyawa seseorang sampai kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Adapun sebelum dua waktu ini, pintu taubat senantiasa Allah Subhanahu wa taala buka dan Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat hamba-hambanya ketika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan. Menyesal, ini amalan hati, menyesal. Menyesal artinya dia tidak membanggakan amalan yang telah dia lakukan, tidak. Menjadi satu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tekad untuk tidak melakukan lagi terhadap apa yang dia lakukan. Yang kelima, al-iqla' minadz-dzamb, meninggalkan dosa-dosa tersebut. Yang keenam, apabila berkaitan dengan hak orang lain, maka harus meminta halal dari orang yang dia zalimi dengan dosanya. Apabila berkaitan dengan barang, berkaitan dengan harta, maka dia kembalikan. Dia secara terus terang. Saya mengambil darimu senilai sekian, harus terus terang. Karena dosa-dosa antar anak manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan turut campur, akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Apabila seorang memaki orang lain, mencela orang lain, menuduh orang lain, berbuat ghibah yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ikut campur sampai keduanya saling islah, saling memperbaiki. Yang terzalimi memberikan maaf, maka dosanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada enam syarat yang harus diperhatikan. Ikhlas di waktu diterimanya taubat, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesal terhadap dosa tersebut, kemudian memiliki kemauan untuk tidak kembali terhadap dosa tersebut. Adapun yang keenam, yang berkaitan dengan dosa antar manusia, harus meminta halal. Ada lagi? Hah? Satu lagi apa? Satu. Silakan. Anda bacakan. Bismillah. Mengenai obat, dari mana dapat obat dari seluruh penolong lebih perkara pekerjaan Terlebih dari apa? Lebih perkara pekerjaan. Pekerjaan seperti apa? Nggak tahu. Perkara apa? Apa tadi pertanyaannya? Dari mana dapat obat dari seluruh penolong lebih pada perkara pekerjaan. Sogok menyogok. Perkara yang berkaitan sogok menyogok, ketika seorang ingin bertobat, yang pertama adalah melakukan 5 hal atau 6 hal tadi. Upayakan untuk melakukan 6 hal tadi.
ikhlas di waktu terimanya taubat, kemudian meninggalkan kebiasaan tersebut, tidak melakukannya lagi, kemudian tidak menyesal. Yang keenam, yang kelima, memiliki tekad untuk tidak melakukannya lagi. Yang keenam, meminta halal. Apabila ada orang-orang yang terzalimi dengan apa yang antum lakukan, maka meminta halal dari orang-orang tersebut. Kemudian perbanyaklah sedekah, bersedekah, karena Rasulullah SAW katakan kepada perempuan, tasaddaqu, kalian bersedekahlah, karena fa inni ra'aytukunna ahla aktsara ahlin nar. Sesungguhnya kalian ini wahai perempuan, saya ditunjukkan oleh Allah, saya melihat bahwasanya kebanyakan penghuni api neraka perempuan. Menunjukkan dosa ini, seseorang masuk neraka, seseorang mendapatkan laknat Allah, seseorang mendapatkan murka Allah, akan bisa dihilangkan itu semua dengan ketika seseorang bersedekah, memperbanyak sedekah. Sedekah dengan terus menerus dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya murka Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Ada lagi? Satu lagi silakan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya saat ini berusia 62 tahun. Boleh berbicara setelah 2 kali. Apakah boleh dan berpuasa saat ada 2 kali bicara? Lalu bagaimana cara menaiki puasanya? Apakah dalam kemudian atau kalau? Apakah tidak termasuk dalam puasa? Iya. Termasuk yang membatalkan puasa, dan ketika dia tidak berpuasa karena cuci darah ini, maka bisa diqadha di waktu yang lain, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ada peluang untuk membayar puasanya. Kemudian di jenis sakit, ketika seorang sakit itu ada 2. Ada yang sakitnya itu seseorang menahun, yang tidak bisa seorang sembuh darinya, maka apabila dengannya orang tersebut lemah, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Akan tapi apabila ketika seorang di luar waktu sakitnya dia dalam keadaan sehat walafiat, maka selain di waktu dia sakit seperti yang disebutkan oleh penanya, maka berpuasa. Dan ketika membatalkan karena satu hal yang dibolehkan dengannya untuk tidak berpuasa, maka dia mogok puasanya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, kata Allah. Maka orang-orang yang membatalkan puasanya karena uzur, maka berapa bilangan dia batalkan puasa, maka dia membayarnya di waktu yang lain. Semoga bermanfaat. Cukup ya. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.